Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ya Rasulullah Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Ahbabbillah wa duyufana al-a'izza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir, nomor hadis 6351. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Status hadisnya sahih. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu dinilai sedekah. Setiap perkara yang baik dinilai sedekah. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang kita baca beberapa hadis sebelumnya, yaitu hadis pada nomor berapa? Nomor 6310. 6310. Hadis itu berbicara tentang setiap persendian yang ada di tubuh manusia setiap hari wajib dikeluarkan sedekah. Sementara persendian dalam tubuh kita ada 360. Kalaulah 1.000 rupiah setiap satu persendian, kita harus bersedekah 360.000 sehari. Itu kalau 1.000 kita bayar. Kalau setiap persendian kita bayar 1.500 rupiah, maka kita akan bayar 180.000 setiap hari. Padahal kita nggak rutin bersedekah setiap hari. Bahkan hari Jumat pun nggak sampai jumlah demikian. Paling 10.000, 20.000. Yang punya uang banyak 50.000, 100.000. Nggak ada yang sampai 180.000. Ini setiap hari dituntut 180.000. Itu kalau kita bayar pajak persendian 500. Kecuali orang-orang yang organnya tidak cukup, maka dia boleh dikurangi. Misalnya tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, maka kuranglah persendiannya. Di jari itu ada 15 persendian, kiri dan kanan 30, kemudian tambah siku 32, tambah bahu 34, tambah pergelangan tangan 36, baru kurang 36. Sementara dia 360. Nah, bagaimana cara membayarnya? Di sini disebutkan oleh Nabi, setiap yang ma'ruf itu dinilai sedekah. Setiap ma'ruf dinilai sedekah. Apakah itu perkataan yang baik, apakah itu mengajak kepada yang baik, kalimat azan, kalimat tasbih, kalimat zikir, kalimat tahlil, baca Al-Quran, menunjukkan kepada perkara-perkara positif,
bicara dengan perkara-perkara baik, itu semuanya dinilai sedekah untuk membayar setiap persendian. Lalu secara simpel Nabi sabdakan, orang yang sholat duha 2 rakaat setiap hari itu cukup untuk 360 persendian. Ini cara simpelnya. Sholat duha 2 rakaat setiap hari berarti dia telah membayar pajak 360 persendian. Secara logikanya, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Nah, sekiranya dia membayar persendian, pajak persendian setiap hari dengan sholat duha 2 rakaat, maka ulama menyimpulkan kesehatannya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hikmah yang ditemukan oleh para ulama, orang yang rutin sholat duha 2 rakaat setiap hari pasti Allah jaga kesehatannya, karena dia telah bayar pajak setiap persendiannya sejumlah 360 persendian. Nah, lihatlah kawan-kawan kita yang rajin duha, insyaallah sehat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin, setiap perkara yang baik, sana'tahu, yang engkau laksanakan akannya, sana'tahu, yang telah engkau laksanakan akannya, ila ghaniyin, kepada orang kaya, au fakirin, atau orang fakir, fahuwa shadaqah, itu juga nilainya sedekah, baik kepada orang kaya atau orang fakir. Nah, di dalam hal ini tidak semua hal hukumnya seperti ini. Ada beberapa hal yang ulama katakan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Kalau diberikan kepada orang kaya maka dia jadi batal. Pertama, zakat. Yang kedua, kafarat. Apakah itu kafarat sumpah, kafarat pembunuhan, kafarat zihar. Yang ketiga, korban wajib. Itu nggak boleh diberikan kepada orang kaya. Korban wajib. Bagaimana korban bisa wajib? Kalau kita nazarkan, kalau tahun depan anak saya selesai kubro 37, saya korban 1 ekor kambing, maka korban tahun depan kalau selesai kubro maka jadi wajib. Maka korban itu harus kita beritahu kepada panitia korban, ini korban wajib. Maka panitia korban harus memisahkan dagingnya, lalu memastikan harus diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Nah, kalau dicampur dengan daging korban yang lain, lalu terberikan sedikit kepada orang kaya, maka dia jadi batal. Dan korban wajib tidak boleh dimakan sedikit pun oleh yang berkorban. Yang berikutnya yaitu akikah wajib. Akikah wajib. Kapan akikah jadi wajib? Kalau dia bernazar. Maka akikah yang wajib juga tidak boleh dimakan oleh keluarga yang berakikah, baik anak yang akikah, orang tua yang berakikah, dan setiap orang yang di bawah tanggung jawab nafkah orang tua yang berakikah tersebut tidak boleh memakan daging korban itu, daging akikah tersebut, dan harus dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin, nggak boleh kepada orang kaya. Berikutnya nazar. Nah, nazar, ada di antara antum yang bernazar kalau selesai kubro akan sembelih kambing, maka nazar itu tidak boleh dimakan oleh keluarga, tidak boleh dimakan oleh yang bernazar. Hati-hati. Jadi kalau bayar nazar ketika wisuda, itu jangan ikut makan daging kambingnya.
dan pastikan yang makan semua orang miskin. Nah, nanti kita kubro tanggal 28. Kalau ada yang nazar di situ, maka yang bagi gulai kambing, pastikan yang makannya semua bukan miskin. Kalau ada di antara kamu yang datang untuk melihat orang kaya, tidak boleh dibagi daging akikah nazar tersebut atau daging nazar tersebut. Nah, selain daripada itu, yang sifatnya ibadah sunnah diberikan kepada orang kaya, diberikan kepada orang miskin, nilainya sedekah. Tapi kalau ibadah wajib secara garis besar itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya, khusus kepada fakir dan miskin. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun, setiap perkara ma'ruf itu adalah sedekah. Wa ma anfaqal muslimu, apa saja yang dinafkahkan oleh seorang muslim, apa saja yang dinafkahkan oleh seorang muslim, min nafaqatin, dari nafkah, ala nafsihi, terhadap dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, kutiba lahu, maka ditulis bagi muslim tersebut, biha, dengannya nafkah, shadaqatun, sebagai sedekah. Kalau kita lanjutkan hadisnya panjang, belum lagi goreannya, kita azan. Ya. Muazzin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap apa saja yang muslim pergunakan dari harta bendanya untuk nafkah dirinya sendiri, makanan, minuman, tempat tinggal, dan keperluan lainnya, dan apa saja yang diberikan kepada keluarganya, anak, istri, atau keturunannya yang lain, maka semua dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma waqa bihil mar'ul muslim, dan sesuatu yang melindungi, sesuatu yang menjaga mar'ul muslim oleh seorang muslim, irdahu, harga dirinya, kutiba lahu bihi sadaqah, maka ditulis bagi orang tersebut dengannya semua yang dipergunakan untuk menjaga harga diri, sadaqatun, sebagai sedekah. Menjaga harga diri hukumnya wajib. Nabi bersabda, manis taqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa saja menghindari perkara syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan bahwasanya haram hukumnya bagi seorang muslim mencemarkan harga diri muslim lain. Dalam hukum fikih dikatakan seseorang yang tidak ada harga diri hilang keadilannya. Ketika hilang keadilannya, maka dia tidak boleh menjadi wali nikah untuk anaknya, dan dia tidak boleh menjadi hakim karena dia tidak adil.
dan dia tidak boleh menjadi saksi, apakah itu saksi hukum atau saksi nikah. Dan kitab fikih dijelaskan kalau sekiranya seorang ulama memakai sorban orang yang bekerja di pasar, harga dirinya hilang. Apabila seseorang yang bekerja di pasar, disebut bahasa kitanya suqi, lalu memakai sorbannya para ulama, harga dirinya gak hilang. Jadi saking detailnya pembahasan tersebut dalam kitab Babus Syahadah, bab menjadi saksi, syaratnya adalah adil. Adil di antaranya tidak melakukan dosa besar, tidak berkekalan di atas dosa kecil, kemudian zawil muru'ah, punya harga diri. Maka karena hal tersebut adalah perkara penting dalam agama, hilangnya harga diri menyebabkan seseorang tidak bisa dikatakan adil. Kemudian mencemarkan harga diri orang lain adalah perbuatan haram. Bahkan kalau kita cemarkan dengan tuduhan zina, orang yang menuduhnya akan dihukum 80 kali cambuk. Berarti harga diri itu penting, berkaitan dengan agama. Lalu kita infakkan sesuatu untuk menjaga harga diri tersebut, maka hal itu termasuk perkara yang dinilai sedekah oleh Allah. Misal, akan ada pertemuan dengan para petinggi pemerintahan, maka pada saat itu seorang alim ulama harus berpakaian sebagus-bagusnya. Tidak boleh memakai sendal, sendal adalah masalah kan di luar. Tidak boleh memakai peci sembarangan, lalu memakai baju sembarangan, lalu menutupi hal-hal yang sifatnya dianggap rendah. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau bertemu dengan orang kafir, orang zimmi, beliau dalam posisi yang sangat sempurna. Tapi ketika beliau berada sesama muslim, dengan posisi yang sangat sederhana. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau beli pakaian ini untuk engkau pakai ketika menemui atau menerima tamu-tamu, delegasi-delegasi yang datang dari berbagai negara?" Sayyidina Umar karena nggak punya uang hanya menawarkan, dan penawaran itu tidak dibantah oleh Nabi. Ucapan tersebut tidak dibantah oleh Rasul. Maka para ulama menulis dalam judul hadis-hadis beliau, dianjurkan memakai pakaian bagus ketika waktu-waktu tertentu. Ini bagian dari bab menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Dan apapun yang diinfakkan untuk hal seperti itu nilainya sedekah. Wa kullu nafaqatin, dan setiap nafkah anfaqahal muslim, yang menginfakkan akannya oleh seorang muslim, setiap nafkah yang diinfakkan oleh seorang muslim, fa'alallahi khalquha, maka kewajiban terhadap Allah untuk menggantinya. Maka kewajiban di atas Allah untuk menggantinya. Wallahu dhamin, Allah bertanggung jawab. Wallahu dhamin, Allah bertanggung jawab. Kecuali nafaqatan fi bunyan, pembiayaan untuk bangunan, au maksiatin, atau maksiat. Pembiayaan untuk bangunan atau untuk maksiat. Dan ganti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ganti di dunia.
bukan pahala. Kalau pahala itu pasti, pahala pasti. Tapi ganti yang dimaksud adalah ganti di dunia. Dan ganti yang dimaksudkan tidaklah mesti seperti yang kita keluarkan. Bisa saja gantinya dielakkan dari musibah, bisa saja gantinya dielakkan dari penyakit, bisa saja gantinya diganti dengan kekayaan yang lain, bisanya digantinya diganti dengan kesehatan. Semua bentuk keberkahan, semua bentuk keberkahan itu adalah efek daripada sedekah yang diinfakkan oleh seorang muslim. Cuman ada dua sedekah yang Allah tidak ganti. Pertama maksiat. Pertama maksiat. Maka untuk menjaga supaya rezeki tetap ada pada diri kita, terutama nafkah yang sumbernya halal, pasti halal atau lebih besar kemungkinan halalnya, maka jangan pernah digunakan untuk maksiat. Misal, apa contohnya? Transport imam tarawih. Hadiah karena antum selesai menghafal Quran. Kemudian bangunan. Bangunan di sini dikecualikan, bukan seluruh bangunan. Ini bangunan yang sifatnya duniawi, bukan bangunan masjid. Kalau bangunan masjid diganti oleh Allah karena itu ada nilainya agama. Bukan bangunan musola dan juga bangunan yang sifatnya digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunan, uang yang kita keluarkan untuk buat rumah, uang yang kita gunakan untuk buat kedai, toko dan sebagainya, ini infak atau pembiayaan yang Allah tidak akan pernah ganti. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Wadallu 'alal khair, orang yang menunjukkan atas perbuatan baik, kafailih, itu sama dengan orang yang melakukannya. Orang yang menunjukkan di atas perbuatan yang baik itu sama dengan orang yang melakukannya dalam hal meraih pahala, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat baik tersebut. Hanya sebatas menunjukkan mana WC. Ketika orang itu masuk WC, mengamalkan sunnah dalam WC, maka yang menunjukkan di mana ada WC dapatkan pahala sunnah mengamalkan sunnah dalam istinja dan sebagainya. Menunjukkan mana jalan ke masjid, menunjukkan di mana posisi pondok, lalu menunjukkan di mana mendapatkan buku-buku kebaikan, apapun sifatnya. Orang yang menunjukkan itu dapat pahala yang sama. Maka ada di akhirat kelak pahala yang kita tidak duga, yaitu pahala yang orang-orang lain amalkan yang kita tidak tahu. Mungkin itu asbab dari perkataan yang kita katakan, mungkin asbab ajakan yang kita ajak, mungkin itu karena asbab akhlak yang kita tunjukkan. Itu semuanya akan menjadi pahala. Ada seseorang rajin ke masjid, itu karena melihat di kampungnya ada yang sering sholat ke masjid, hanya tertarik pun dia untuk sholat ke masjid. Kemudian antum pakai gamis di kampung, ada yang tertarik mau pakai gamis. Antum berakhlak baik ketika di kampung, ada orang pengen mondok karena melihat hal tersebut. Tanpa antum sadari dia mondok karena faktor antum atau bukan, maka di akhirat kita tahu itu pahala dan masuk dalam catatan kita. Si fulan dalam catatan Darul Hijrah nggak selesai hafalannya,
tapi di akhirat dia dapat hafalan 3 hafiz, 3 orang hafiz Quran. Di mana? Di mana dia dapatkan? Nah, mungkin ada 3 orang yang hafiz asbab dia. Seperti Sayyidina Tufail Ad-Dawsi. Sayyidina Tufail Ad-Dawsi, walaupun beliau tidak menjadi pakar hadis dari kalangan sahabat, tapi beliau mendapatkan seluruh pahala Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam asbab Sayyidina Tufail Ad-Dawsi. Mungkin di antara antum menghafal Al-Quran, ada orang lain yang tidak merasa dapat pahala, tapi dia dapat pahala di pandangan Allah. Di antara antum yang mengaji kitab, ada orang lain dapat pahala yang dia tidak sadar dapat pahala, tapi ketika di akhirat dia dapat pahala. Itu baru menunjuki. Menunjuki itu cuma modal air liur. Nah, hanya modal telunjuk. Gak perlu ngomong. Mana masjid? Dapat dia pahala sholat. Di masjid, di situ dapat dia pahala sholat. Nah, kalau sekiranya dia bukan hanya sekedar menunjuki, tapi dia berusaha dengan tenaganya, dengan posisinya, dengan keuangannya dan semuanya, maka semuanya itu Allah akan bayar dengan pahala yang sama. Allah akan bayar dengan pahala yang sama. Misalnya untuk berkhidmat 1 tahun, lalu membimbing kawan-kawan supaya selesai hafalannya, antum selesai hafalan dapat pahala 1 Quran. Kemudian kawan-kawan dibimbing dapat pahala 1 Quran, pahalanya dapat ke antum. Nah, pahala yang dapat ke antum dapat lagi ke guru yang antum dulu dibimbingnya. Kemudian pahala itu naik lagi ke atas yang membimbingnya, terus sampai pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya dari khazanah Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau pahala itu kurang. Diajak kawan nggak mau, jangan tuh nggak mau, usah mau sendiri. Karena kalau usah mau gara-gara kamu nanti pahala saya tersita teman. Nggak akan tersita. Allah punya stok pahala yang banyak. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ujungnya tinggal, wallahu yuhibbu ighasatal lahfan. Allah mencintai orang yang Allah mencintai ighasa, menolong, membantu lahfan. Apa itu lahfan? Lahfan adalah orang yang sedih dalam keadaan miskin. Itu lahfan, sedih dalam keadaan miskin, atau miskin yang diselimuti oleh kesedihan. Dan ada juga orang bangga dengan kemiskinannya. Itu bukan lahfan. Itu seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, walaupun kekayaan sudah melimpah ruah di zaman beliau, tapi rumah dan perabot rumahnya tidak berubah sedikit pun seperti kehidupan di zaman Nabi SAW. Yang bahagia atas kemiskinannya. Sementara lahfan, orang yang bersedih atas kemiskinannya. Dan Allah mencintai orang-orang yang membantu orang lahfan tersebut. Kullu man waradal qiyamah atoshan. Setiap orang yang datang pada hari kiamat itu dalam keadaan haus. Kullu man, setiap orang, warada yang dia datang, yaumal qiyamah, al qiyamata, hari kiamat, atashan, dalam keadaan haus.
dan kita salah satu yang datang pada hari itu. Sendal nggak ada, baju sehelai benang pun tidak ada, dan tidak berkhitan. Matahari didekatkan 1 mil dari kepala. Semuanya haus. Ini bukan cerita dongeng. Nah, ini cerita pasti. Semua yang datang pada hari kiamat itu posisinya haus. Maka setiap nabi akan mengobati haus umatnya. Karena setiap nabi punya telaga untuk memberi minum umatnya. Dan setiap umat akan datang ke telaga nabi. Dan nabi sudah menginformasikan bahwasanya telaga beliau airnya sangat manis, lebih manis pada madu, sangat jernih, lebih jernih pada salju. Gelasnya sangat banyak, lebih banyak pada bintang-bintang di langit. Dan Nabi bersabda, saya akan tunggu kalian di telaga. Nabi bersabda pada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, aku akan tunggu kalian pada 3 tempat. Pertama hisab, yang kedua sirat, yang ketiga telaga. Tapi kata Nabi, ada di akhirat kelak di antara umatku yang datang ke telaga tapi diusir oleh malaikat. Lalu Nabi berkata kepada malaikat, wahai malaikat, itu kan umatku, kenapa engkau usir? Lalu malaikat katakan, wahai Muhammad, innaka la tadri ma yaf'alu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Apa yang mereka lakukan setelah Nabi meninggal dunia? Ingkar sunnah, membunuh sunnah Nabi, mengingkari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencaci sunnah, menghina sunnah. Itu orang-orang diusir oleh Nabi di masa, diusir dari telaga. Kenapa? Di antaranya adalah kaum-kaum liberal. Nah, yang mengatakan ada enggak semua yang Nabi contohkan itu mesti diikuti. Sebagian adalah tradisi Arab. Nah, ini yang beragama seperti ini diusir. Dia ingkar sunnah. Dikatakan gamis itu tradisi Arab, cadar itu tradisi Arab. Kemudian Quran itu nggak perlu dihafal, mubazir waktu. Yang penting pengamalan, yang penting kandungannya. Bahkan dia berani menghina Al-Quran itu sendiri. Nah, maka setiap sunnah, memang mengamalkan sunnah tidak wajib. Sebagian sunnah tidak wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak. Tapi ingkar kepada sunnah hukumnya haram. Kau mengatakan saya tidak pakai cadar, tidak ada masalah. Ada ulama mengatakan wajib, ada ulama mengatakan sunnah. Itu khilafiyah. Tapi kalau mengatakan cadar tradisi Arab bukan ajaran Islam, ini yang ingkar sunnah. Itu yang mengingkari sunnah. Ketika salah seorang makan di dekat Nabi SAW, Nabi sabdakan, ya rajul kul biyaminik, wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Dia katakan, la astati', saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Lalu Nabi sabdakan, mastata'ka, semoga kamu benar-benar tidak mampu. Akhirnya dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulut. Apakah makan dengan tangan kanan hukumnya wajib? Tidak ada ulama mengatakan wajib. Makruh dengan tangan kiri, enggak wajib dengan tangan kanan.
Tapi ketika Nabi suruh dia membangkang, maka Nabi doakan tangannya kaku. Jika hadis mengatakan, kata Nabi, jangan kamu masukkan tanganmu bangun tidur ke dalam air, cuci dulu sebelum masukkan ke dalam air. Fa innaka la tadri aina batat yadak, karena kamu tidak tahu di mana tangan kamu tadi malam. Orang itu dengan angkuh mengatakan, masa kita nggak tahu tangan kita? Ya di sekitar kita, nggak kemana-mana deh. Bangun pagi-pagi ternyata sampai ke pergelangan tangannya masuk ke dubur. Ya nggak mungkin. Bertemu tangannya di dalam dubur sampai pergelangan di pagi hari. Ulama katakan tidak wajib mencuci tangan ketika bangun tidur yang air mengalir. Sunnah hukumnya wajib kalau ketahuan bernajis. Tapi karena dia membangkang dari sunnah. Begitu juga ada seorang ulama hadis. Ini ulama hadis memiliki santri yang cukup banyak, tapi dia mengajar berhijab. Dia dalam mejanya pakai hijab. Gak ada satupun santri yang pernah membuka mukanya. Ada salah satu murid sudah selesai wisuda, kemudian dia pamit. Dah khidmat dia 7 tahun, enggak setahun, 7. Kemudian dia bilang, wahai guru, saya mau pamit, tapi saya mau menatap ke mukamu, melihat sekali saja. Maka ulama hadis katakan, jangan. Tapi karena muridnya itu meminta, maka diperlihatkanlah. Kata gurunya, jangan kamu kaget. Kamu jangan kaget di muka saya. Kenapa muka gurunya berubah seperti muka keledai? Kata beliau, saya pernah mendengar hadis Nabi yang berbunyi, orang yang mengangkat kepalanya lebih awal dari imam, Allah akan rubah mukanya di muka keledai, kepalanya di kepala keledai. Maka saya menguji hadis tersebut, diuji. Jadi imam belum angkat kepala di sujud, diangkat dulu. Benar nggak hadisnya? Ketika diangkat, selesai sholat berubah kepalanya jadi kepala keledai. Itu syekhul hadis. Jadi bukan masalah dia munafik atau tidak munafik, masalah dia kafir atau bukan kafir, percaya atau tidak percaya. Ketika siapapun yang meremehkan sunnah, maka dia akan dihukum oleh Allah. Tapi karena syekh itu sudah tobat, nah, beliau telah tobat karena membuktikan hadis itu. Itu contoh-contoh melanggar sunnah. Maka ketika antum sudah tahu bagaimana hadisnya, jangan pernah dibantah. Nah. Oh, itu kan khilafiyah, ngomong khilafiyah pula. Itu baru mulai pintar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi melarang dari sifat qaza. Dari mana dia belajar? Itu kan khilafiyah. Dia bilang khilafiyah, lalu udah mulai qaza. Maka ketika seorang pelajar agama atau seorang yang tahu ilmu agama, lalu dia berpenampilan qaza, lalu menyampaikan hadis Nabi, nggak ada ruh daripada penyampaiannya, nggak ada ruhnya, kayak nggak masuk di hati. Maka perlu seorang dai, seorang murabbi, seorang asatidzah berkomitmen dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya tidak seperti orang berpura menjual obat kurang. Siapa yang mau beli? Orang berpanu jual obat panau. Orang TBC jual obat TBC. Nggak ada orang mau beli. Antum mendakwakan sunnah, tapi sunnahnya nggak ada. Maka ilmu itu hanya sampai di telinga saja, masuk telinga kanan, keluar di hidung, nggak sampai ke telinga kiri.
Tapi apabila berkomitmen dengan sunnah, sunnah itu memang ada di hati, memang dicintai, berusaha untuk memaksimalkan, maka sunnah yang antum sampaikan akan sampai kepada hati umat. Khair. Dan semoga dengan usaha yang sedikit kita bisa disambut Nabi di telaga. Suatu ketika diceritakan Imam Haythami, beliau katakan, saya masuk berkunjung ke Syekh Yazid atau Imam Yazid. Dia sedang menangis di hari yang sangat terik, dan beliau telah membuat haus dirinya selama 40 tahun. Telah membuat dirinya haus selama 40 tahun. Artinya dia rutin puasa sunat selama 40 tahun. Lalu ketika saya berkunjung, kata beliau, masuklah, ayo kita menangis, sama-sama menangis, menangisi air dingin di hari yang sangat panas nanti di akhirat kelak. Nah, kira-kira ketika dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan haus, layakkah kita mendapatkan minuman dari telaga Rasul? Apakah kita termasuk orang yang dipanggil besok di akhirat kelak atau tidak? Atau justru masuk ke golongan yang diusir oleh Nabi? Ini yang perlu ditangisi. Maka tanamkan mahabbah kepada Nabi. Jangan pernah ingkar sunnah yang sudah diketahui. Jangan malu dengan sunnah. Pangkas rambut sama panjang kan agak culun begitu bentuknya. Nah, nggak ada masalah. Pakai celana di atas mata kaki, masih anak bujang, kayak anak orang bodoh begitu. Pakai gamis, kan bagusnya pakai celana levis, pakai kaos, pakai topi pet. Nah, kurang anak muda. Apa bentuknya? Ada mana ada nolak? Ditanya ini dari mana? Pesisir. Ini dari mana? Di Padang. Kata ibu itu, saya kira kalian orang Arab. Allah. Jadi memang merubah. Kalau ketika antum istiqomah dari sunnah, maka nur sorban, nur jubah, nur sunnah itu menjelma ke muka seolah-olah antum muka orang Padang lagi. Nah, itulah ruh daripada sunnah itu sendiri. Jadi ketika antum pakai pakaian orang kafir, maka muka dia orang kafir. Siapa nama Muhammad? Saya kira non muslim tadi. Kenapa? Penampilan sunnahnya tidak ada. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yaitu penciptaan yang Allah ciptakan manusia di atas penciptaan tersebut. Apa pula maksudnya penciptaan itu? Khalqatillati khalaqan nas 'alaiha min al-istihdad liqabuliddin wa nahyi bitajalli bil haqq wa qabul al-istihdad wa tahbib lil batil wa tamyiz bainal khata' was shawab. Jadi ada satu kemampuan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu menerima kebenaran, menolak perkara batil, kemudian memiliki tabiat yang baik dan kecenderungan kepada yang benar. Itu mana fitrah. Maka setiap manusia yang dilahirkan itu berada di atas fitrah. Sampai kapan? Hatta yu'riba anhu lisanuh, sehingga bisa berbicara darinya anak oleh lidahnya.
sehingga mulai berbicara atau bisa berbicara darinya anak oleh lidahnya. Kalau anak sudah berbicara, sudah mulai berbicara dengan lidahnya, pada saat itu fitrah yang ada dalam dirinya akan berubah karena ucapan yang dia ucapkan. Dan di mana anak itu bisa meniru ucapan-ucapan tersebut, yaitu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Fa'abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang membuat Yahudi anak tersebut. Au yunassirani, atau membuat Nasrani anak tersebut. Au yumajjisani, atau membuat Majusi anak tersebut. Hadis sahih. Maka kata ulama, ketika seseorang bisa berhasil membuat yang pertama kali diucapkan oleh anak itu ketika pandai berbicara adalah kata-kata Allah, maka orang itu dijamin masuk surga. Itu sebabnya ketika baru lahir diperkenalkan azan di telinga kanan, diperdengarkan iqamah di sebelah kiri, baik anak laki-laki maupun anak wanita. Bukan anak laki-laki diazanin, anak wanita diiqamatin, tapi anak baik laki maupun perempuan azan di sebelah telinga kanan, iqamah di telinga sebelah kiri. Kemudian ketika dia pandai bicara, jangan pertama kali diucapkan bapak atau ibu, mama atau papa, tapi yang pertama kali adalah kalimat Allah. Nah, bagaimana dia bisa merekam kalimat Allah ketika yang ada di sekitarnya mengucapkan Allah? Tapi ketika bayi sudah dipertontonkan film, sudah diperdengarkan musik, itu udah rusak tuh anak, terusak. Berarti hatinya sudah berubah, fitrahnya sudah berubah. Nah, nanti ketika dia bisa kita ajak bicara, ketika kita ajak kepada yang baik, dia membantah. Itu bukan dia yang salah. Berarti didikan ketika dia belum pandai berbicara sampai bicara, nah, itu yang salah. Didikan ketika dia lahir sampai dia bisa bicara dalam masa 2 tahun mungkin. Maka itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menceritakan bahasanya ibu beliau setiap kali mau menyusui Imam Syafi'i itu dengan berwudu. Maka kalau sekiranya orang tua masih hobi mendengar musik misalnya, maka jangan sampai terdengar oleh bayinya. Sebaiknya dalam ruangan bayi, tempat di mana bayi ditidurkan, itu diputarkan Al-Quran setiap waktu. Nah, seperti suara kipas yang kita dengar, halus sekali, yang pula kencang. Jadi kalau kencang, dia telinganya itu terdidik dengan suara yang kencang pula. Kalau dipanggil sedikit dia nggak dengar, volume besar baru dia paham. Nah, maka suaranya kecil, seperti suara kipas, halus. Nggak taunya pas pandai bicara langsung bisa kubro. Bisa langsung menghatamkan Quran. Kenapa kita temukan ada anak usia 5 tahun pandai menyanyi? Anak usia 5 tahun bisa pandai silat, kungfu, sebagainya, karena dididik dari bayi. Berenang akan didik anaknya berenang dari bayi.
penyanyi akan didik anaknya, diperdengarkan dari bayi dengan nyanyian, pas lahir langsung pada nyanyi. Nah, kenapa umat Islam tidak memperdengarkan Al-Quran ketika anaknya baru lahir? Juga memperdengarkan yang sama seperti yang diperdengarkan oleh orang-orang di luar Islam. Oke, itu salah satu maksud dari hadis ini. Anak ketika lahir itu fitrah, dia bisa menerima kebenaran apa saja. Dia benci dengan perkara-perkara yang jelek, benci dengan perkara-perkara mungkar, sampai lidahnya bisa bicara. Kalau lidahnya sudah bisa bicara, pada saat itu dia akan terkontaminasi oleh apa yang ada di sekitarnya. Orang tualah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tua di sini hanya sekedar peribahasa. Nah, tapi maksudnya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah babysisternya atau keluarga yang ada di sekitarnya atau lingkungan. Titik. Satu hadis terakhir. Kullu mayyitin yuhtamu ala amalih. Setiap orang meninggal ditutup amalnya. Setiap orang meninggal ditutup atas amalnya. Jadi amal pribadinya habis, nggak ada lagi peluang untuk dia tambah. Kecuali alladzi mata murabitan fi sabilillah. Orang yang meninggal dalam keadaan berjaga-jaga di perbatasan. Alladzi mata, orang yang meninggal dunia murabitan, keadaan berjaga-jaga di perbatasan, fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan hanya semata menjalankan tugas negara, tapi lebih kepada niat yang lain, yaitu fi sabilillah, supaya masyarakat bisa aman mengerjakan ibadah dan sebagainya. Fa innahu yanmu lahu amalu, maka sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan negara muslim dan non muslim itu akan bertambah, yanmu, bertambah, berkembang, lahu baginya, amaluhu, oleh amal ibadahnya sampai hari kiamat. Jadi dia tetap ditulis selalu sholat, selalu sedekah, selalu baca Quran, selalu zikir walaupun dia sudah meninggal dunia. Wa yu'ammanu min fattanil qabri, dia akan diamankan dari berbagai macam fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu bukan hanya satu-satunya pertanyaan munkar dan nakir, tetapi juga ada fitnah-fitnah yang lain. Itu sebabnya Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau meninggal dunia, berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau ayah nanti sudah meninggal dunia dan kalian sudah mulai menimbunkan tanah di atas kubur saya, maka bertahanlah kalian di atas kubur saya selama menyembelih onta dan membagi-bagikan dagingnya, kira-kira 1 jam, sehingga saya bisa tidak, supaya saya terhibur ketika menerima putusan dari Tuhan saya. Ini permintaan dari sahabat Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau sampai keluarganya memiliki pemahaman Salafi Wahabi, bahasanya orang tua kalau sudah dikuburkan, sudah tinggalkan saja. Enggak perlu tahlil, pahlawan enggak sampai, yasinan enggak sampai, talqin enggak boleh. Artinya setelah dikubur, timbun selesai. Padahal Nabi bersabda, apabila saudaramu sudah dikuburkan, mintalah kepada Allah supaya dia bisa kuat dan istiqomah dengan akidahnya ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kapan-kapan kita sampaikan hadisnya, bahasanya talqin itu adalah bagian dari sunnah, bukan bid'ah. Kalau enggak bagaimana? Kita sudah ditinggalkan, enggak ada lagi yang
orang di atas kubur. Lalu datang keadaan nakir, hanya marabbuka, manabiyuka. Akul. Itu baru satu fitnah. Fitnah yang lain dimakan oleh tanah, dihimpit oleh tanah di atas ke bawah, yang bawah ke atas, kiri ke kanan. Kemudian kegelapan kubur. Belum lagi suasana yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya ulama fatwakan haram hukumnya menguburkan non-muslim di pekuburan orang Islam, karena itu akan mengganggu mereka. Dan itu sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab minta kepada Sayyidah Aisyah, tolong sampaikan kepada Aisyah, Umar ingin berkubur di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dua sahabatnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya berharap itu tempat untuk saya, karena satu suami saya, satu bapak saya. Tapi diminta oleh Sayyidina Umar. Lalu setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, dimohon kembali oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, datang pada Sayyidah Aisyah. Tadi waktu Sayyidina Umar masih hidup, Sayyidah Aisyah izinkan. Tapi setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, pesan Sayyidina Umar, wahai Abdullah, kamu datang kepada Aisyah setelah saya meninggal, beritahukan lagi pesan ini. Kalau dia terima, kuburkan di situ. Kalau enggak, kuburkan saya di tempat yang lain. Jangan-jangan dia bolehkan saya di situ karena saya khalifah. Tapi kalau saya meninggal nanti mungkin berubah pendapatnya. Karena memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Untuk Sayyidina Umar, maka berkuburlah Sayyidina Umar di samping Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu tempat kosong lagi di situ. Siapa minat? Ada satu tempat lagi kosong di samping Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa minat? Semua orang minat, tapi nggak layak. Nah, kita juga pengen, tapi nggak layak. Siapa yang mau menguburkan kita di situ? Nggak cocok, nggak pantas. Maka yang pantas di situ adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi berkubur di tempat orang soleh itu bahagian yang dianjurkan oleh Nabi. Sehingga Nabi sabdakan, "Man istata'a yamuta bil Madinah falyamut biha." Siapa yang mampu mati di Madinah, mati saja di Madinah. Nah, kan nanti kalau antum bertua pergi ke Madinah, buang paspor. Nah, keliaran di situ, di Masjid Nabawi, nggak keluar. Nyapu-nyapu pun nggak ada masalah. Sehingga dikuburkan di minimal di satu kelompok dari sahabat. Jangan sampai kalaupun antum punya pangkat misalnya, kalau dikuburkan menjadi pemakaman tujuan, nah, di samping orang kafir, tentu jangan mau. Insya Allah, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari tadi ada pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama, tentang hukum mahram. Semisalnya kita mempunyai orang tua, terus orang tua kita dari pihak ibu sebelum mempunyai suami dan anaknya juga, terus orang tua kita dari pihak ibu sebelumnya mempunyai suami dan anak juga. Terus ibu kita cerai sama suaminya yang sebelumnya. Yang mau ditanyakan, jadi bagaimana hukum mahramnya kita sama suami ibu kita yang sebelumnya? Jadi bapak tiri. Nah, bapak tiri dengan ibu tiri itu mahram mu'abbad selama-lamanya. Bapak tiri itu mahram mu'abbad selama-lamanya. Begitu juga suami istri bapak. Nah, seseorang punya istri bapak, bukan ibunya, istri bapaknya yang bukan ibunya, atau suami ibunya yang bukan bapaknya.
itu disebut bapak tiri, ibu tiri, maka hukumnya dengan anak tiri mahram. Mahram selama-lamanya. Artinya kalaupun ibu sama bapak tiri itu sudah cerai, nah seorang bapak tiri tetap nggak boleh menikahi anak tiri. Lalu bagaimana dengan anak daripada suami ibu tersebut? Anak dari suami ibu tersebut. Kalau anak dari suami ibu itu adalah dari ibu kita, itu masuk kategori saudara seibu. Tapi kalau anak dari suami ibu dari ibunya yang lain juga, dari istri yang lain, itu maknanya saudara tiri. Kalau saudara tiri nggak mahram, itu halal nikah. Maka bapak yang duda punya anak bujang, kemudian ada ibu janda punya anak gadis. Nikahlah bapak duda dengan ibu janda, kemudian anak bujang dengan anak gadisnya, nggak ada masalah. Jadi sama-sama kerjasama itu, kerjasama yang baik. Atau kalau dibalik pun nggak masalah, dibalik. Anak bujangnya menikahi ibu janda tersebut, lalu bapak duda ini menikahi anak gadisnya, itu juga boleh. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita berzina sedangkan dia dalam keadaan tidak sadar atau diguna-guna? Ini bukan bahasa berzina, ini bahasa dizinahi. Nah, kalau wanita dizinahi oleh orang, maka dia nggak ada dosa. Apalagi dia tidak sadarkan diri, nggak ada dosa sama sekali. Dan dia tidak perlu bertobat, karena memang nggak dosa. Nah, nggak perlu bertobat. Kemudian tentang puasa dan lebaran. Semisalnya di daerah kita sudah melakukan sholat Idul Fitri, tapi kita tahu bahwasanya kalau hari itu belum waktunya untuk lebaran. Terus bagaimana kita berlebaran atau lanjut puasa? Kalau puasa setelah Idul Fitrinya bagaimana? Ini perlu kita pahami khilafiyah, bukan khilafiyah, perselisihan namanya yang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia terlalu luas sehingga tidak bisa disatukan kapan mulai puasanya, kapan mulai sholat idnya. Bahkan untuk puasa ada 3 pula macamnya. Ada yang duluan sehari, ada ikut pemerintah, ada yang terlambat sehari. Bahkan ada yang duluan 2 hari, namanya puasa tua. Nah, lebaran juga sama. Lalu bagaimana hukum Islam? Nabi bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal, berlebaranlah kamu dengan melihat hilal. Jadi standar agama di dalam penetapan lebaran dan puasa adalah ru'yatul hilal. Dari berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, yang berdasarkan ru'yatul hilal itu adalah pemerintah. Dan mereka melihat hilal di seluruh penjuru Indonesia dengan pakarnya. Kemudian mereka sudah menetapkan standar derajat untuk hilal itu bisa dilihat, yaitu 2 derajat. Nah, ketika hal itu sudah disepakati dan sudah dicari informasinya, kemudian mereka sidang untuk menetapkan awal Ramadan. Ternyata awal Ramadan adalah besok, kita wajib puasa besok. Kalau dikatakan lusa, kita wajib puasa lusa. Tidak boleh hisab. Berpuasa dalam hisab hukumnya tidak sah, kecuali bagi pakar hisab itu sendiri untuk dirinya. Tidak boleh untuk keluarganya. Bahkan kalau menurut perhitungan hisabnya, besok adalah 1 Ramadan,
Sementara menurut pemerintah adalah lusa, orang pakar hisab pun boleh nggak puasa besok? Karena perintah Nabi tidak hisab. Puasa Nabi adalah ru'yatul hilal. Kata mereka itu kan zaman dulu ru'yatul hilal. Sekarang kita sudah punya teknologi sehingga nggak perlu lagi ru'yatul hilal. Pada bisa kita kaji dengan perhitungan-perhitungan seolah-olah pernyataan itu benar. Tapi kalau kita lihat ujung dari hadisnya, fa in ghumma alaikum, kalau mendung menutupi penglihatan kalian, fa milus sya'bana fa atimus sya'bana 30 yawman, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nabi sabdakan mendung. Nah, kalaulah artinya mendung, tertutup penglihatan, berarti ru'yah yang ada di pangkal tadi adalah ru'yah pakai mata. Kalau kita hitung pakai hisab, nggak ada bahasa mendung. Mendung tidak akan mempengaruhi hisab. Mendung hanya mempengaruhi melihat dengan mata kepala. Nah, kalau hadis ini kita bawa ke hisab, nggak cocok dengan ujungnya, karena ujungnya mendung. Sementara hisab tidak dipengaruhi oleh mendung. Berarti makna ru'yah di pangkal itu betul-betul kepada penglihatan mata. Itu satu. Yang kedua, qaidah usul fiqh yang disampaikan oleh para ulama, idza hakamal hakimu fala khilaf. Apabila pemerintah telah menetapkan penetapan awal Ramadan dan awal 1 Syawal, tidak boleh ada lagi di kalangan masyarakat untuk berbeda pendapat. Ini kaidah usul. Nah, jadi kita mesti ikut pemerintah. Kalaulah sekiranya kita tinggal di kampung, seluruh kampung itu dia pakai hisab, kita tetap wajib puasa pada hari itu. Bagaimana cara sholat idnya? Sholat id di rumah dengan keluarga. Oh, kami nggak pandai khutbah. Khutbah tidak wajib. Jadi untuk sholat id bisa sholat tanpa khutbah. Dan kalau bapaknya mau khutbah juga boleh, asal jangan ibunya yang khutbah. Nah, kalau dari ibunya yang khutbah itu dah zaitun. Bastini wa zaitun. Baik, insyaallah. Yang dapat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bersedekah, infak dan memberikan hadiah dalam Islam? Terima kasih. Bersedekah? Diulang. Bersedekah, berinfak dan hadiah dalam Islam. Dalam Islam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tahabbtum. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Hal adullukum ala syai'in, apakah kalian mau saya tunjukkan di atas sesuatu? Apabila kalian lakukan maka kalian akan saling cinta mencintai. Di antaranya ada afsyus salam, menebarkan salam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, tasafahu, bersalamanlah kalian. Yazhabil ghillu, maka bersalaman itu akan menghilangkan kebencian satu sama lain. Wa tahadaitum, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Berarti saling memberi hadiah itu perintah dari Nabi SAW untuk tertanam saling mencintai satu sama lain. Saling mencintai satu sama lain itu adalah syarat untuk masuk surga. Itu dari hadiah. Kemudian infak, Allah katakan, wa ma anfaqtum fi sabilillah, apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan yang pahala sekian dan sekian.
Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti menanam 7 biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Ambatat sab'a sanabil, seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Berarti minimal pahala infak itu Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian sedekah, Nabi SAW bersabda, setiap manusia akan bernaung di mahsyar di bawah pahala sedekahnya. Jadi sedekah, infak, hadiah itu semua dianjurkan di dalam agama kita. Apa itu sedekah? Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada fakir miskin, sementara hadiah memberikan sesuatu kepada orang lain karena momen tertentu, sementara infak adalah memberikan nafkah termasuk kepada diri sendiri, termasuk kepada keluarga, termasuk pada karib kerabat, seperti hadis yang tadi kita bacakan. Apa saja yang diinfakkan seseorang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk menyelamatkan harga dirinya, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya jadi masih ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apa hukumnya menjadikan sungai sebagai ikan larangan, melarang ikan yang ada di sungai, membuat ikan larangan di sungai? Jazakumullah khair. Hadis, ijma, qiyas, af'al sahabat dan yang lainnya. Dan selama itu tidak bertujuan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada bahasa al-adatu muhakkamah. Kata ulama usul, kaidah ini menaungi hampir separuh daripada hukum-hukum fikih. Contoh, apabila seorang pencuri mencuri senilai 1/4 dinar, yaitu 750.000 rupiah, maka tangannya akan dipotong kalau yang mencuri itu balik berakal. Kalau dia mencuri dari hiris misil. Apa itu hiris misil? Tempat penyimpanan yang layak bagi sebuah benda. Untuk menentukan tempat penyimpanan yang layak bagi sebuah benda, kita ikut adat setempat. Misalnya mencuri motor. Mencuri motor, pencurinya akan dipotong tangan. Kalau motor itu dicuri dari tempat penyimpanan yang layak bagi wilayah setempat. Misalnya di komplek tersebut motor disimpan di halaman rumah, maka orang mencuri motor di halaman rumah dipotong tangannya. Kalau di komplek yang lain motor disimpan di dalam rumah, maka kalau ada pencuri di komplek tersebut ngambil motor di halaman, tangannya nggak dipotong. Kenapa nggak dipotong? Karena tempat itu sepakat nyimpan motor di dalam rumah, sementara dia simpan di halaman, maka dia nggak dipotong tangan pencurinya. Kalau sekiranya motor dicuri di pinggir jalan di siang hari, dan orang di tempat itu biasa parkir di kedai, di warung, di toko, itu motor di pinggir jalan. Begitu kehidupan masyarakat sekitar. Kalau ada yang mencuri, maka tangannya dipotong dari pinggir jalan tersebut. Tapi kalau sekiranya tempat tersebut harus menyimpan motor di tempat parkiran yang disediakan, lalu kalau ada orang lain meletakkan motor di siang hari di tempat bukan parkiran,
lalu motornya hilang, pencurinya tidak dipotong tangan. Jadi tempat penyimpanan motor yang dikaitkan dengan hukum Islam memotong tangan itu tidak dibahas dalam Quran, dalam hadis, dan ijma dan qiyas dan sebagainya. Maka ulama mengembalikan kepada al-adatu muhakkamah, adat menjadi sebuah hukum. Nah, kalau membuat ikan larangan tersebut itu merupakan kesepakatan sebuah daerah tertentu, maka itu dibolehkan. Tapi apabila dibuat oleh keluarga tertentu, maka nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sungai fasilitas umum, sementara dia buat untuk kepentingan pribadinya, tidak boleh. Tapi kalau dibuat atas kesepakatan kelompok masyarakat tersebut, misalnya kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, kelompok remaja, kelompok orang tua, bersepakat dari sungai batas ini ke situ, itu adalah hutan ikan larangan, maka itu sah-sah saja. Orang yang mengambil di sana bisa dihukum dengan hukum yang mereka buat, karena Islam menyerahkan kepada adat setempat. Nah, selama adat itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau adat bertentangan dengan agama, maka tidak boleh. Misalnya pengantin disiram dengan beras, apa hukumnya? Kalau di tempat itu ada ayam, boleh niat beri makan ayam. Tapi kalau berasnya lepas ke mubazir, maka hukumnya haram. Kemudian apalagi contoh adat-adat yang lain, duduk dengan pakaian adat, itu kan nggak sunnah sama sekali. Kalau pakaian adatnya itu sesuai dengan standar syariah, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak sesuai standar syariah, nggak boleh. Kalau barang lain rumah itu dinding harus ditutupi dengan kain, hukumnya haram. Dinding ditutupi dengan kain, itu Nabi melarang menutup dinding dengan kain. Tapi kalau jendela ditutup dengan kain, hukumnya boleh. Dan itu ada standar agamanya. Tapi kalau keluar pada standar agama, maka hukumnya haram. Jadi adat akan menjadi hukum selama tidak ada pembahasan di dalam asal-asal agama. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Insyaallah, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.